Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan kimia. Jadi kesetimbangan kimia itu dalam contoh sehari-hari, misalkan nih kalian memiliki suatu air di dalam Erlenmeyer. Nah, jika pada beberapa hari tiba-tiba air itu berkurang, maka ini menyatakan kalau reaksi penguapan air berubah menjadi gas itu lebih cepat daripada reaksi pengembunan. Jadi yang uap menjadi air. Nah, jadi kalau misalkan dari kedua reaksi tersebut tidak seimbang atau lajunya tidak sama, itu akan mempengaruhi kuantitas dari air tersebut. Jadi beberapa hari dia akan berkurang. Nah, ini bukan dikatakan reaksi setimbang. Tetapi kalau misalkan kalian punya air dalam suatu Erlenmeyer, kemudian kalian tutup. Nah, setelah beberapa hari kok airnya tetap, volumenya tetap. Ini artinya kondisi tersebut setimbang. Jadi proses penguapan itu kan berarti air menjadi gas ya. Itu setara atau sama dengan proses pengembunan uap menjadi air. Itu merupakan contoh kesetimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalkan dalam suatu timbangan itu berat kanan sama kiri kan harus sama nih, itu bisa dikatakan setimbang. Nah, kalau di kimia yang dikatakan setimbang adalah ketika kecepatan laju ke arah reaktan dan ke arah produk itu sama. Oleh karena itu, reaksi kesetimbangan itu panahnya adalah panah bolak-balik. Nah, seperti ini. Itu namanya panah bolak-balik. Ini juga panah bolak-balik, reaksi bolak-balik. Jadi reaksi kimia yang ada yang berlangsung jadi reaksi kimia itu ada yang berlangsung searah dan ada juga yang berlangsung dua arah. Kalau tanda panahnya bolak-balik seperti ini artinya dia berlangsung dua arah. Kalau yang searah itu yang seperti ini. Nah, ini searah. Jadi tujuannya atau hasilnya itu hasil akhirnya hanya ada si produk saja. Itu reaksi searah. Contohnya NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Nah, itu nanti di hasil akhirnya hanya ada si NaCl dan H2O. Si NaOH dan HCl sudah bereaksi habis. Tetapi kalau reaksi bolak-balik, contohnya yang N2 plus H2 menjadi NH3, itu artinya secara dalam waktu bersamaan terbentuk NH3 juga terbentuk N2 dan H2. Nah, nanti mereka lama-kelamaan akan mencapai kesetimbangannya atau laju pembentukan NH3 itu sama dengan laju pembentukan N2 dan H2. Nah, contohnya dari reaksi CuSO4 ini ya. Jadi, tembaga sulfat pentahidrat itu awalnya dia warnanya biru. Kalau dia menyerap panas, yaitu endotermik ini, dia menyerap panas, dia akan berubah menjadi warna putih. Karena ketika dia menyerap panas, H2O-nya hilang. Nah, tapi secara bersamaan juga, ketika si CuSO4 putih tadi, dia menyerap air, dia akan kembali lagi berubah ke CuSO4 pentahidrat. Nah, itu merupakan reaksi bolak-balik. Jadi dia bisa kembali ke reaktan. Itu namanya reaksi bolak-balik. Tapi kalau reaksi searah, tujuannya hanya produk saja. Kemudian reaksi kesetimbangan, reaksi kimia dapat mengalami kesetimbangan apabila reaksinya merupakan reaksi bolak-balik dan berlangsung dalam sistem tertutup. Jadi artinya tidak ada reaktan atau produk yang meninggalkan sistem.
Jadi karakteristik reaksi setimbang itu dia bersifat dinamis dan mikroskopis. Dinamis artinya mereka ini selalu dari reaktan berubah ke produk, produk berubah ke reaktan. Itu selalu terus-menerus berlangsung. Kalau mikroskopis itu artinya mereka tidak perubahannya tidak bisa dilihat dengan mata. Seperti tadi, seperti penguapan pada botol air minum misalkan. Kalau misalkan kalian punya bekas beli air mineral, nah itu masih ada sisanya, terus kalian tutup, kalian diamkan beberapa hari, maka biasanya akan terlihat di atas itu ya, itu ada kayak uap air ngembun gitu. Nah, coba kalian lihat. Itu artinya dia terjadi kesetimbangan. Si air tadi mengalami penguapan dan pengembunan secara dinamis atau secara terus-menerus, tapi kita nggak bisa lihat dengan mata kita. Jadi terjadinya penguapan dan pengembunan tadi itu mikroskopis, kita nggak bisa lihat dengan mata karena partikel itu kecil, seperti itu. Lalu laju reaksi dalam kesetimbangan itu antara reaksi dan tekanan itu mereka berakhir sama. Jadi kalau kesetimbangan sudah tercapai, laju reaksi ke kanan maupun ke kiri itu sama. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi diagram ini, yang merah itu adalah laju reaksi ke kanan atau ke arah produk. Awalnya, sebelum produk terbentuk, laju reaksi ke kanan itu pasti lajunya tinggi, karena mereka mau fokus bentuk produk dulu nih. Nah, lama-kelamaan mereka akan turun sampai terjadi kesetimbangan. Kalau laju reaksi ke kiri, itu awalnya dia 0. Karena kan awal-awal hanya ada reaktan. Nah, fokus reaktan ini membentuk si produk. Kalau produknya sudah mulai banyak, barulah produk ini akan kembali membentuk reaktan. Jadi lama-kelamaan, laju reaksi ke kiri juga akan naik sampai mereka mencapai kesetimbangan dan laju reaksinya sama antara ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi ciri-ciri kesetimbangan kimia itu yang pertama adalah dinamis tadi ya. Dia berlangsung terus-menerus. Kemudian harus di ruangan tertutup, suhu dan tekanan tetap. Lalu laju reaksi dari arah ke kanan dan ke kiri itu sama. Tidak terjadi perubahan makroskopis, artinya tidak terjadi perubahan yang bisa dilihat oleh mata kita karena partikel itu kecil. Yang terjadi adalah perubahan secara mikroskopis karena kita nggak bisa melihat dengan mata. Nah, semua komponen ini tetap ada. Jadi contohnya tadi seperti ini ya, seperti nih N2, H2, dan NH3. Itu sampai nanti mereka setimbang, dalam wadah tersebut tetap ada N2, tetap ada H2, dan tetap ada NH3. Itu reaksi bolak-balik. Kalau reaksi searah, hasil akhirnya nanti hanya ada si produk saja. Si reaktannya sudah berubah semua menjadi produk, tapi produknya tidak bisa kembali lagi ke reaktan. Gitu. Nah, jadi jenis-jenis kesetimbangan kimia itu ada 2, homogen dan heterogen. Ini dilihat dari apa? Dilihat dari wujud zatnya. Kalau misalkan kalian lihat ada suatu reaksi yang tanda panahnya bolak-balik nih. Nah, tanda panahnya bolak-balik itu memiliki wujud zat yang sama seperti Fe3+, SCN, dan produknya itu mereka punya wujud zatnya aqueous kan atau larutan. Nah, itu berarti mereka merupakan kesetimbangan kimia homogen. N2O2 sama 2NO semuanya gas, itu berarti kesetimbangannya homogen. Kalau heterogen itu berarti ketika mereka dari masing-masing senyawa wujudnya nggak sama semua. Misalkan ada satu saja yang beda, itu berarti mereka termasuk kesetimbangan heterogen gitu.
Jadi wujud zat itu yang ini loh, yang ada huruf dikurung di bawah senyawa. Nah itu namanya wujud zat. Kalau S itu padat, L liquid cair, AQ aqueous larutan, G gas. Nah itu wujud zat. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.